Pak, enak ya tinggal di Republik Arandel. Iya nih enak banget Arandel. Daerah hijau. Asri banget, coba lihat Ya loh. kan? Aduh. Dan kita nih pas lagi di istana rajanya nih. Iya. Tapi menurut gue ya, pemerintah mereka ini kayaknya pro banget sama rakyat. Dicintai rakyat. Disukai sama masyarakat. Masyarakatnya nggak suka ngebully di sosial media di Arandel ini. Netizennya baik-baik ya. Netizennya kayaknya lumayan. Kalau Nggak kita kayak di bandingkan mana tuh? Di Indonesia nih agak berbeda kayaknya, agak lain. kalau Kenapa sih di Indonesia? Kalau gue lihat memang vibes-nya agak berbeda di Arandel nih. Teman-teman pernah ke Arandel? Nah ini kebetulan kita Kita di Arandel. bikin konten di Arandel. Gue mau lihat gitu loh masyarakat Iya. di Arandel nih kayak gimana gitu kan. Di sini kan terkenal ya. Ada si Ana, ada Elsa, ada Christoph, apalagi ada si Olaf. Ya benar. Kayaknya mereka happy gitu. Benar, Jadi benar. dari sini tuh kita kayak mau studi banding sebenarnya apa Iya. yang bisa kita perbaiki di Indonesia. Benar. Tapi gue dengar-dengar katanya lu dipanggil ke istana. Kok tahu lu? Ya enggak. Bener atau enggak gitu? Ya benar. Ini ada panggilan ke istana. Gua meeting untuk memberikan masukan kepada pemerintahan yang baru apa yang harus dilakukan. Kebetulan ini adalah tahun terakhir di Government pemerintahan Pak Jokowi dan transisi ke Pak Prabowo. Yes. Dan kita mau membangun Indonesia untuk yang lebih baik nih. Oke. First, gue pengen nanya sama lu. Emangnya semenakutkan itu ya kondisi ekonomi kita sekarang ini? Enggak, kalau kondisi ekonomi kita sebenarnya dibilang menakutkan tergantung lu ngelihatnya dari sisi mana. Karena gini, zaman sekarang tuh banyak konten kreator yang bilang, oh ini Indonesia bakalan hancur. Hati-hati hancur. Dari dulu ya selalu begitu. Ya kan, tapi kan ini menyebabkan sebuah Kepanikan massal. kepanikan massal. Jadi gue selalu mengambil dari sisi pesimisnya. Kalau dikatakan Indonesia bakal hancur ekonominya dan seterusnya. Ya kalau kita lihat dari sejarah, negara apapun lah termasuk negeri Arandel pun juga sempat mengalami Benar. goncangan ekonomi. Benar. Di Indonesia kita melalui krisis tahun berapa? 98, ya 88 juga ada krisis, Yes. terus 2008, Covid. Tetap aja at the end naik lagi. Ya. Nah, masalahnya kan memang ada sekarang tuh gap dari komunitas middle income sama high income. Itu gapnya middle to low itu makin jauh lebar. nih. Yang middle turun malahan ke low Berarti kan. Gitu. katanya kelas menengah itu bakalan hilang, itu beneran bakalan kejadian dong? Kemungkinan bisa terjadi, gapnya makin lebar antara high income society sama low income society ini gapnya gede nih. Oke. Nah ini bisa menjadi masalah, makanya gue dipanggil ke istana karena kita sebagai penasihat senior di kantor staf presiden diminta untuk merumuskan, dan gue udah punya rumusannya, makanya gue pingin mengundang secara khusus teman-teman, follower, fans Yasron Aci untuk ikut terlibat. Komen di bawah, mumpung di video lagi jalan langsung komen. Gua pasti akan baca dan nanti yang kira-kira ketemu nih banyak. Jadi kayak misalnya ini pasti ada ribuan yang komen. Ketemu, kita pasti screening satu-satu dan ketemu, oh ini sama nih, kita akan ajukan kepada government yang baru gitu. Nah, jadi kita langsung ya nonton video ini, ada beberapa topik yang gue akan bahas secara detail. Apa menurut Gema Guyardi ini yang memang perlu diperbaiki? Nah, kalian setuju atau enggak, ini yang penting. Jadi yang kalau tadi kan udah ngebawain tentang ekonomi. Tentang Nah, ekonomi. sekarang langsung kita breakdown ekonomi yang berbahaya itu yang seperti apa sih Yes. untuk masyarakat Yes. kita, dan kita mungkin bisa belajar sama masyarakat Arandel. Yuk langsung kita bahas. Jadi gimana soal ekonomi Indonesia? Nah, kalau kita lihat ekonomi Indonesia dibilang bagus banget juga enggak, karena itu masuk di dalam stagnan. Yes. Kalau gue bilang pertumbuhan ekonomi itu yang paling dilihat kan selalu GDP-nya, Ya. terus kemudian pendapatan per kapita masyarakatnya. Oke. Indonesia itu pendapatan per kapitanya tuh nggak terlalu tinggi, Ya. tapi juga biaya hidupnya itu kalau dibandingkan Southeast Asia itu juga nggak parah-parah banget. Yang terdekat sama kita Singapura itu udah menjadi negara yang bagi perhitungan di global itu 3 termahal di dunia, bahkan mungkin nomor 1 sekarang, yaitu Singapura. Dan kalau misalnya lo lihat memang gajinya gede, tapi tuntutan daripada kualitas sumber daya manusianya juga gede. Kehidupannya juga makan biaya besar. Oh gede banget. Nah coba kalau di Singapura nggak bakal lo beli rumah. Harganya udah nggak mungkin. Kalau di Jakarta lu masih memungkinkan Masih beli bisa, rumah. Artinya apa? Kondisi ekonomi itu memang setiap negara pasti ada challenge. Apalagi kalau ada global problem. Misalnya kayak sekarang Timur Tengah lagi perang dan seterusnya. Supply chain-nya bermasalah, oilnya harganya naik, pasti nanti BBM juga naik. Dan Indonesia nggak akan mungkin bisa subsidi terus. Ya. Maka masyarakat akan merasa bahwa pemerintah nggak ngelakuin apa-apa.
Pemerintah nggak berarti bisa menyelamatkan harga BBM, tapi ya memang global problem Iya, gitu karena kan. menurut gue ya, sebagai masyarakat ya, dengan adanya subsidi itu malah memberatkan pemerintah. Memberatkan, memang memberatkan. Nah ini kan tidak dipahami oleh masyarakat pada Ya. umumnya. Nanti akan menuju ke poin gue berikutnya tentang kepercayaan kepada pemerintah. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi, ya ekonomi kita memang dibilang bagus tidak, tapi dibilang parah sampai hancur berantakan ya enggak. Kalau lu mau ngomong tentang hancur berantakan, jangan sembarangan ngomong jadi influencer. Kalau hancur kayak Zimbabwe nanti. Iya, benar. Iya kan? Kita tuh masih ada daya juang di Southeast Asia. Dan menurut gue masih ada daya tahan yang cukup Beda unik. tangan dan nggak hancur-hancur banget, biaya hidup tuh masih relatif oke. Lu pijat refleksi deh, Ya. lu masih bisa di Indonesia tuh pijat 2 jam bayar 100.000. Ya. Di luar negeri udah nggak mungkin. Iya, gitu. sama gini loh. Menurut gue itu kalau dibilang ekonominya hancur, berarti harusnya kita kerja mati-matian tetap nggak kebeli apa-apa. Ini kita kerja dengan normal, dengan UMR kita Masih bisa 4,5 hidup. juta, masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Lu kalau 4,5 juta hidup di Malaysia nggak bakal hidup. Betul. Di Apalagi Malaysia di Hong Kong kayak nah, sekarang. sekarang 1 ringgit aja sekitar 3.400, ya kan? Berarti kan rupiah kita tuh terhadap ringgit aja udah Ya. kalah. Hmm. Nah, kalau dikatakan oke, kenapa Indonesia itu lemah? Selemah-lemahnya Indonesia, biaya hidupnya tuh masih Masih relatif mengikuti. bisa ngikut. Jadi dari sini kita mesti ngelihat secara fair. Memang tidak sempurna nih pemerintah bikin ekonomi Indonesia, masih ada kekacauan di situ. Tetapi relatif lu masih bisa hidup dengan enak, lu masih bisa hire pembantu, lu masih bisa hire supir. Lu coba di Amerika, lu Berat, coba di bos. Hong Kong, lu coba di Singapura. Berat, bos. Setengah mati. Gue di Hong Kong ya, nyari makanan yang seharga di bawah 75.000 secara rupiah, susah Gak bos. mungkin. Di Indonesia lu masih dengan hanya 20.000, lu bisa makan kenyang di warteg. Betul. Jadi kalau dikatakan apakah ekonomi hancur-hancur banget juga enggak. Tapi kalau lu ngarepin dengan ganti presiden, dengan kegoblokan lu Langsung bisa berharap bisa langsung naik income, Nggak dengan bisa. kegoblokan lu, dengan kemalasan lu, dengan kerjaan lu tiap hari nontonin TikTok joget-joget kayak orang gila, lu berharap jadi orang kaya, bullshit, nggak akan mungkin. Siapapun presiden, dan lu jangan nyalahin presiden. Ya. Jadi ekonomi Indonesia bukan yang terbaik, tetapi hidup lu masih bisa normal dan Iya. menarik di Indonesia, lu masih bisa hidup dengan baik. Nah, berarti soal ekonomi udah clear dong. Udah, artinya seperti gue bilang tadi, lu di Indonesia masih harus bisa bersyukur, lu hidup dengan enak. Nah, yang poin yang kedua ini yang penting. Nah, gimana nih Pak soal kepastian hukum nih? Ini gue sampai kayak gini nih. Inilah yang terjadi. Jadi permasalahan yang nanti harusnya gue akan usung di pemerintahan yang baru itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum yang ada di Indonesia. Iya. Banyaknya kriminalisasi atau banyaknya perbedaan persepsi antara aparat hukum terhadap undang-undang. Ini banyak banget jadi masalah. Makanya kalau lu lihat Bang Hotman 911 itu Iya. sangat-sangat membantu masyarakat. Nah, dengan adanya perbedaan persepsi antara aparat hukum nih, penegak hukum, ini menjadi masalah. Justru menurut gua nanti presiden yang baru itu akan memanggil seluruh aparat, khususnya nanti dari Kapolri yang baru ataupun Kapolri yang sekarang, Ya. memberikan sebuah kepastian hukum. Jadi jangan sedikit-sedikit adanya penyidik yang menginterpretasikan hukum secara subjektif dan tidak mengerti substansi masalah lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Misalnya membela diri, ya dia dibegal. Habis itu orang yang dibegal justru korbannya menjadi tersangka. Akhirnya harus viral dulu melalui Hotman 911 baru setelah itu kasusnya dihilangkan. Nah, Betul. ini yang menjadi satu masalah yang sangat besar sehingga apa? Masyarakat itu kepercayaannya akan sangat menurun dan kalau misalnya kepercayaan sudah menurun, itulah yang akhirnya muncul melalui sosial media dan lain-lain. Dan selain itu, kita juga mau melihat bahwa pemerintahan yang baru ini nanti kementeriannya maupun kepala desa, pemimpin-pemimpin daerah itu juga jangan sampai keterlaluan. Menurut saya kompetensinya tidak ada, tetapi menjabat lalu kemudian korupsi di mana-mana ini akan menghancurkan kepercayaan masyarakat dan akhirnya masyarakat itu menjadi apatis. Betul. Nah, kalau Jangan misalnya- masyarakat yang nggak salah tiba-tiba jadi kayak gini nih. Iya, Repot jadi nih. menurut gue kita juga nggak bisa nyalain masyarakat yang selalu ngebully pemerintah di sosial media, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan. Sebagai contoh misalnya dari aparat Kementerian Keuangan Bea Cukai, gue nggak pernah menghadapi masalah yang parah banget setiap kali ke luar negeri, walaupun gue ke Malaysia, ke Singapura, ya, ke Hong Kong, kemanapun, mereka melakukan pemeriksaan ya wajar-wajar saja. Tapi kesannya kalau di Indonesia sampai Anda melihat kan Bea Cukai itu oknum-oknumnya itu sampai menjadi viral karena ada sepatu hadiah bisa didenda mahal. Nah, hal-hal seperti itu akan merusak kepercayaan masyarakat karena aparat oknum-oknum ini tidak bekerja sebagai semestinya
gitu. Betul. Sama gue mau titip pesan, mungkin pemerintah ke depannya, apalagi aparat hukum, jangan sampai harus viral dulu baru dijalani. No viral, no justice ini merupakan satu itu kan PR bahaya, ya, kan? yang harus bisa kita bawakan ke pemerintah yang baru. Dan mungkin teman-teman ada masukan apa nih kira-kira untuk tentang kepastian hukum, baik pidana maupun perdata. Betul. Terus kemudian bagaimana tentang kepercayaan masyarakat terhadap pelayan publik, pejabat publik. Nah ini boleh nanti komen di bawah. Tapi ini udah gue masukin ke dalam bahan pembahasan karena kalau menurut gue, kalau ini tidak segera dibenerin, maka pemerintah itu akan kehilangan respect daripada masyarakat. Betul. Dan setiap kali berita tentang pemerintah akan dihina, dicaci maki, dan gue udah capek banget, gerah banget gue ngeliat. Tapi ya itu tadi gue nggak bisa nyalain masyarakat 100% karena mereka juga udah sakit hati banget sebenarnya. Ya, jadi makanya jangan sampai no viral, no justice. No viral, no justice, dan Itu akhirnya poin. salah tangkap kayak tangkepin kita dimasukin begini. Iya, nah. Oke, kita akan bahas problem yang ketiga. Gue ngelihat Indonesia ini makin hari makin hancur banget tentang pendidikan. Sama, Mulai gua setuju. dari primary study-nya sampai bahkan ke S3-nya. Dan itu yang bahaya adalah kenapa gue setuju mempengaruhi SDM di dalam pekerjaan. Jadi kalau lu lihat ya kualitas daripada pendidikan yang pertama. Dari hampir semua lini pendidikan, itu 86 semua. 86 maksudnya apa tuh? Jadi Cuman kayak siapa gitu? bukan 86 ini dalam hal ini tuh diatur kompromi semua. Oh. Jadi mulai dari SD sekarang udah pasti lulus, terus kemudian kan nggak ada yang tinggal kelas segala macam tuh. Habis itu begitu kita masuk ke university, lu lihat ya university. Iya, dan menurut gue Kalau bukan yang bener-bener top notch university, yang namanya skripsi, yang namanya apa, udah pakai joki, udah pasti beres. pakai Betul. apa cheating lah intinya. Ya, Terus dan menurut gue bahayanya adalah kalau dilakukan 5-10 tahun lagi masih kayak gini, itu kita kehilangan orang-orang yang berpikir kritis. waduh nggak ada men. Makanya sekarang kalau kita lihat nih buat government yang baru ya, Iya. menteri pendidikannya harus bener. Maksudnya benar tuh gimana? Jadi si Menteri Pendidikan ini harus benar-benar membuat sebuah program supaya masyarakat itu kembali kepada norma atau nomenklatur sebuah arti pendidikan. Jadi kompetensi base ini mesti ada. Kalau misalnya kita ke Singapura, kita ke Hong Kong, misalnya kita ke negara lain. Jadi kita kalau lihat ya, orang-orang sekolah di Jerman, kenapa sih orang sampai ke Jerman? Kenapa orang ke Australia? Karena mereka tahu bahwa gue tuh bisa mendapatkan pendidikan yang benar. Iya. Dosen yang ngajar juga kompeten. Betul. Terus kemudian environment-nya, sistem daripada negara tersebut juga bagus. Jadi ya. selain pendidikannya, sistem daripada pendidikan itu pun juga harus Jadi Indonesia sendiri bukan berarti jelek, Iya. tetapi tidak melakukan atau tidak mengimplementasikan dengan benar. Pada saat gua dulu skripsi, terus kemudian tesis, terus kemudian disertasi, kalau gua compare dengan beberapa teman-teman gua yang melakukan hal yang sama di luar negeri, itu profesornya, terus kemudian sistem tata caranya, semua berbeda. Di Indonesia, sertifikasi misalnya, ini vokasional ya, Iya. dianggap sertifikasi itu bercandaan. Banyak orang yang mentertawakan gue punya sertifikasi, tapi karena mereka nggak paham. kalau di luar, lu nggak akan pernah even ya, misalnya lu mau jadi tukang. Iya. Jadi tukang itu harus punya sertifikasi. Sama ini deh, kemarin kan pas kita di IFTA, yang di Hainan, itu kan ada yang nawarin beberapa hedge fund, dan dia nanya, sertifikasi lo apa bos? Nah, makanya, Jadi kan sertifikasi di mata internasional itu penting. di Indonesia dianggap bercandaan. Kenapa? Makanya. Dari sini kan kita lihat bahwa akarnya, mereka ini nggak ngerti pendidikan kita dari SD itu pelajaran sudah ngawur. Sekolah yang penting lulus, hafalan. Terus mereka tidak menghargai yang namanya sistem daripada pendidikan itu sendiri. Gue setuju. Ya, guru tidak digaji dengan benar, tidak diadakan yang namanya upgrade ilmu, mereka bahkan nggak tahu cara mengajar bagaimana. Makanya sampai pada akhirnya orang-orang pada bikin konten sekolah itu nggak penting. Jadi Karena memang pada dasarnya akhirnya kalau sekolah kayak gitu mendingan nggak usah jadi sekolah iya, gitu. short summary. Kenapa sekolah itu nggak penting yang gue baca-baca itu karena pada dasarnya di sekolah itu didesain untuk orang-orang yang cuman gede-gede aja kayak siapa, jadi yes man. Mereka juga nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak ngerti tapi mereka Akhirnya melakukannya. ketika kita melakukan hiring, Iya, tenaga kerja bonus demografi angkatan kerja sekarang tidak siap pakai. iya dan sayang banget sih, benar. Gelarnya S1, IP-nya 3,9, 3,7, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Katanya accounting. Begitu kita suruh bikin laporan rugi laba, nggak ngerti. Iya. Begitu dia bilang, oke, gue punya skill di dunia sekretaris, misalnya, untuk meng-arrange sebuah Untuk activity, ngatur jadwalnya susah. nggak bisa. Iya, karena gini bos,
Indonesia sampai 2045 kan masuk ke dalam bonus demografi. Dan katanya Indonesia Emas. Ya. Ini yang gue nggak percaya Indonesia Emas bisa terjadi kalau masyarakatnya kayak begini. Berat. Dan yang paling parah adalah banyak masyarakat yang muda, generasi milenial maupun generasi Z, merasa dia tahu, tapi dia nggak tahu apa-apa. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang benar. Ini adalah dosa daripada Menteri Pendidikan. Ya, dan menurut Menurut gue buat penonton kita yang masih mahasiswa ataupun mahasiswi, kalian bisa komen di bawah kira-kira apa dimasukkan kalian sebagai aktivis gitu kan. Karena kita mesti akan sampaikan kepada government, ini Yes. udah masuk di dalam kondisi kritikal. Gue nggak ngomong tentang menterinya siapa, personal nggak. Gue Ya. bicara tentang fungsinya. Ini yang personally gue akan bicara ke istana, bahwa yang harus diperbaiki adalah Kementerian Pendidikannya. Mau itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Karena Jadi, ya. hasilnya udah hancur banget. Betul. gitu. Berarti secara silabus harus diperbaiki, secara sistem pendidikan juga harus diperbaiki, pola pikir Pola daripada pikir, pendidikan juga harus karena akhirnya kelihatan minim literasi ini sudah terjadi. Yes. Mereka tuh gagal paham dalam segala bidang yang serius. betul. Tapi mereka tidak pernah gagal paham dengan joget TikTok. Iya, joget TikTok mereka serius ya. Mereka Pak? bisa. Yang utama-utamanya mereka malah tidak punya kompetensi. Yes. Ya, Jadi- jadi kata kunci kalau dari gua adalah kompetensi. Nah, kalian punya masukan apa untuk pendidikan? Tolong komen karena gua akan kemas dan kita akan segera sampaikan. So guys, gua butuh banget masukan lu kalau lu setuju sama gua bahwa pendidikan di Indonesia ini harus dirombak habis. Banyak banget anak muda yang sangat rendah intelektualitasnya. Yuk kita gerakan suatu gerakan baru. Semoga Pak Prabowo akan bisa membuat perubahan dan menempatkan menteri yang baik. Nah, sekarang gua akan bahas yang tidak kalah pentingnya tentang kesehatan. Langsung kita bahas. Poin yang akan kita bahas berikutnya adalah kesehatan. Di Kenapa Indonesia emang? tuh nggak kurang dokter-dokter yang jago. Ya, betul. Ya, nggak kurang yang namanya rumah sakit. Tetapi kenapa orang-orang tuh pada keluar negeri? Nah, Kenapa? ini menjadi masalah. Karena sistem daripada medical treatment itu sendiri menurut gua bermasalah. Oh. Jadi gue nggak akan membahas terlalu detail, tetapi buat teman-teman yang memang ngerasa bahwa ini terjadi, coba kalian komen di bawah, apa yang harus diperbaiki dari sisi medical. Tapi bukannya kalau misalkan banyak orang yang keluar negeri gara-gara mau mencari medical treatment yang lebih baik, itu bukannya malah ngerugiin negara kita ya? Ya emang rugiin makanya kan. Iya kan? Sekarang kenapa mereka harus keluar negeri, kenapa mereka tidak di dalam negeri aja? Karena ada kesalahan fatal yang tidak perlu kita tutup-tutupin, bahwa kalau orang berobat di Indonesia, yang harusnya sakitnya bisa sembuh, malah jadi lebih parah. Oke. Terjadi yang namanya misdiagnose, terjadi yang namanya malpraktek, Oke. ya terjadi yang namanya orang itu yang harusnya tidak perlu mengkonsumsi obat yang sangat-sangat berat gitu, wah dibikin semuanya harus ada obat ini itu, akhirnya malah hancur berantakan. Dan ini terjadi sama bokap gua. Oke, terus. Bokap gua itu hampir meninggal gara-gara penyakit jantungnya. Berarti Akhirnya gua terpaksa evakuasi bokap gua, sewa pesawat jet sampai ke Singapura. Dan ternyata sampai di Singapura diagnosanya cukup jelas terjadi dalam tanda kutip malpraktek. Dan akhirnya harus dikerjakan ulang dan itu kurang lebih biaya sekitar 1,8 M. Wah, habis. Kalau misalnya ini yang dikonsenkan sama Pak Jokowi kan, sayang kan kalau misalnya devisa negara tuh pindah keluar ya. Mari kita perbaiki, nggak cukup dari menterinya aja, tapi aparat di bawah-bawahnya termasuk dokter-dokternya, termasuk organisasi dokternya. Karena gini bos, menurut gue ya, kalau sekali kejadian gitu, tapi terus berulang, lama-lama snowball effect. Iya. Ketika snowball effect-nya udah kejadian, lapangan pekerjaan buat dokter juga nanti bakalan susah. Bos. Makanya semua orang yang punya duit cari keluar Iya, aja iya, kan bener kayak gitu gitu kan. Nah, kemudian nggak Adanya bisa paling kita dokter so umum. idealis. Kenapa harus keluar negeri? Pada kenyataannya orang luar negeri beli nyawa. Iya. Nah ini kan harus diperbaiki. Nah ini yang kalau teman-teman ada masukan, apa yang kira-kira harus diperbaiki? Tolong komen di bawah. Karena Yes. dari pendidikannya udah salah. Jadi dokter bully-bulian. Habis itu sampai ada yang bunuh diri, Iya, terus benar. dokter yang ngebully masih arogan lagi, masih Benar. ngerasa dia nggak salah. Ini kan brengsek, macam kayak begini. Nah ini kan masyarakat harus mulai bersuara, mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru bisa memperbaiki culture Amin. yang ada Amin. di dalam sistem medical Benar, yang ada di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian ada komen, ide yang saya bisa sampaikan ke negara, tolong komen nanti di bawah ya. Kalau kita lihat banyak banget kita temui aparat sipil negara, aparatur sipil negara Ya. ataupun siapapun lah yang menjabat itu Ngapain? tidak punya Korupsi. kompetensi. Korupsi. Wah, kalau korupsi itu hampir tiap hari kita lihat kan. Nah, ini kan juga pusing selama Iya, 10 tahun iya, terakhir. iya. Hampir setiap hari ada aja berita Pasti. tentang
korupsi ketangkep. KPK tuh kayak udah habis energinya. Iya, benar. Ya kan? Jadi ini merupakan sebuah satu hal yang miris banget. Lu udah nggak bisa kerja, tapi lu masih korupsi. Ya. Kompetensinya nggak ada. Nah, ini kesalahan yang menurut gua perlu diperhatikan dan baik di era Oke. pemerintahan yang baru ini. Kalian setuju nggak nih hal-hal kayak begini Ya. nih? Ya kan? Jadi jangan sampai orang yang ngejabat ini bisanya cuma malakin duit. Ya. Tapi dia nggak kerja dan dia bahkan tidak tahu apa yang dia kerjakan, tapi mereka duduk di regulator. Biar nggak misleading, berarti yang dimaksud dari kompetensi adalah jabatannya tidak sesuai dengan keahliannya. Iya emang begitu. Oke. Ini jadi masalah. Bahaya sih memang. Mereka pegang posisi di regulator. Sebagai contoh, misalnya di dunia investasi. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang dunia investment trading, akhirnya apa? Tidak memiliki sebuah kemampuan membuat sebuah regulasi Iya. atau pengawasan sampai 2021 investasi bodong masuk. Ya. Giliran udah kejadian baru rame. Baru rame. Korban udah ratusan Ya, triliun. karena balik lagi, no viral, no justice. Iya, itu yang jadi game, masalah. ya. No viral, no justice itu dari sisi aparatur hukum, polisi misalnya. Ya. Tapi bagaimana dengan regulator misalnya seperti OJK, seperti Bapepti, tidak mempersiapkan adanya perubahan zaman yang Betul, begitu cepat. setuju. Nah, orang-orang di dalam mungkin sudah oke yang senior-senior ya, tapi kan perlu pemerintah ini memberikan satu tambahan bagaimana mereka ini bisa adapt dengan kemajuan zaman yang baru. Tapi setuju sih, Gitu loh. kalau soal adaptivitas, negara-negara itu seperti Hong Kong deh. Atau terakhir kita di Hainan. Gue bingung loh, gue pesen Uber, gue pesen pakai yang Alipay itu di Travel. Ya. Itu semua mobil listrik, bos. Mobil listrik, ya kan? Berarti kan secara Adaptasi zaman. Yes, dia bisa Nah. langsung masuk, penetrate ke market dan semuanya nurut. Kalau di Indo kebanyakan apa ini nanti ada poin kita tentang produktivitas daripada kemajuan negara. Ya. Yes. Tapi kalau kita bicara tentang dari elemen aparatur negaranya sendiri tidak dimodif, orang-orang yang menjabat di situ tidak memiliki kompetensi, mempersulit bahkan untuk pengajuan lisensi-lisensi. Lu mengharuskan punya lisensi, tapi giliran orang mengajukan untuk lisensi, lu persulit. Ya. Terus bagaimana ini mau rolling? Yang Nah, gue takut poin pertama nggak berkembang, poin yang kedua kita nggak bisa maju. Jadi Betul. kalau berkembang itu poin yang beda lah. Tapi Betul. kalau nggak bisa maju, ini ini berat. berat. Bos. Dan nanti kalau orang tidak bisa maju, ujung-ujungnya mundur. Yang jadi masalah sekarang orang mau bergerak, mereka juga takut bikin salah. Benar. Ini birokrasi. Jadi diharapkan nanti mulai dari kompetensi dan birokrasi sistem yang berbelit-belit ini bisa segera diputus mata rantainya agar Indonesia bisa masuk dalam generasi Indonesia emas nantinya. Tapi kalau ini tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan. Kalian setuju atau tidak? Saya nggak tahu nih. Coba langsung komen di bawah di topik pembahasan tentang kompetensi dari aparatur sipil negara ataupun para pemangku kepentingan di regulator. Apa yang Yes. harus diperbaiki menurut kalian? Karena gue akan bahas ini nanti di Istana. Terus kita akan bahas juga tentang produktivitas nih sebagai sambungannya ekspor. Oke. Contoh, hari ini gue beli iPhone 16. Ya. Hong Kong udah ada bro, Indo belum Pro ada. Max. Indo yang gue dengar per hari ini, Katanya batal masuk. Soal Mas, gue ya. karena belum diperpanjang Ya. urusan Oh. administrasinya. Repot banget dong. Nah, artinya apa? Lu kan harusnya ngikutin dong, kan udah tahu Iya, iPhone iya, tuh tiap tahun keluar. Kenapa kamu tidak mengantisipasi? Bahkan Gitu. tadi terakhir pas lu beli aja rame banget, bos. Rame banget. Artinya apa? Belum lagi nanti masuk ke Indonesia dipajakin tentang email. Iya. Jadi negara kita ini mau jadi apa sebenarnya? Iya. Ya kan? Jadi negara orang lain itu sudah maju, terus kemudian produktivitas terhadap cukainya itu juga benar. Iya. Gue beli simulator di Amerika untuk 14 Day Pilot. Harganya sekitar 700-an juta. 58 ribuan. Kira-kira berapa pajaknya? Mungkin 10.000. 156 dolar. Hah? Pajak resmi kepada negara. Kok bisa kecil banget? Makanya, tapi kalau alat simulator yang dibuat usaha ini, dibuat edukasi masuk ke Indonesia, waduh pajaknya pasti udah nggak karu-karuan. Iya sih, benar. Tidak perlu kita pungkiri, bea cukai di Menghambat Indonesia juga jadinya. harus di-improve. Karena kalau bea cukai tidak di-improve, banyak komplain nih seperti ini media. Bukan kata gue, ini kata yang ribut nih kan. Iya. No viral, bea cukai nggak akan melepaskan lu gitu. Iya. Ini semuanya, ya kan? Karena kalau administrasi kita lama, kita ketinggalan zaman Ketinggalan juga, zaman. bos. Terus juga diharapkan pemerintah nanti yang baru memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ekspor. Kenapa? Betul. Karena ekspor ini nanti yang akan menjaga yang namanya trade balance kita. Iya. Bagaimanapun Indonesia kalau mau mencari yang namanya devisa, lu nggak bisa naikin pajak. Iya, Ini kan nyangkut dengan urusan masyarakat yang muak sama
kondisi yang mereka selalu bilang rezim yang zolim. Betul. Ujung-ujungnya kan jadi jelek buat pemerintah. Padahal Pak Jokowi selama ini sebenarnya sudah menjalankan karyanya yang luar biasa, pembangunannya bagus. Tentu tidak ada presiden yang sempurna, tapi at least kan sudah ada kemajuan yang kita bisa rasakan lah ya. Ya, ngomong-ngomong soal ekspor ya, barang-barang di Indo itu kan sekarang dikuasai sama barang-barang cungko nggak sih? Ya. Semenjak ada TikTok Shop dan lain-lain Ya. itu. Ya meskipun udah ada regulasi, tapi anyway, kalau kita nggak kuat diekspor, ini bahaya. Produk dalam negeri kita nggak bisa jual di dalam negeri, Importnya di terus luar masuk. juga nggak bisa. Iya, ini kan juga Defisit bermasalah. lama. Makanya Kementerian Perdagangan nih punya urusan. Jadi gimana caranya? Jangan hanya menterinya yang kuat, tapi jajaran bawahnya juga harus dipilih yang baik. Ya. Karena yang terjadi di dalam aparatur negara ini, mereka tuh menganut sistem rotasi. Jadi Ya. muter aja si A ini menjabat setahun. Dia belum bikin apa-apa udah dipindah ke sini. Udah dipindah ke sini. Jadi artinya ini udah kayak lingkaran Ya, aja ya, muter. ya, ya. Dan nggak ada produktivitas apapun. Dan tongkat estafetnya belum tentu jalan dengan baik. Nggak jalan, dan I don't care, yang penting ya udah itu Yang penting- birokrasi gitu Iya. kan. Nah ini kalau misalnya kalian setuju atau mungkin ada masukan yang lain, silakan juga komen di bawah ya. Dan yang paling penting yang gua mau kritisi, pajak jangan mencari-cari. Jadi orang itu dicari-cari, apalagi yang udah tax amnesty, Iya. malah jadi masalah. Mendingan nggak usah tax amnesty yang lalu. Jadi sebisa mungkin pajak itu juga fair kepada masyarakat dan tidak menjadi momok gitu ya. Jadi masyarakat mau bayar pajak, tetapi kalau bisa ada bukti nyata bahwa Pajak ini digunakan dengan pajak baik. digunakan baik, dan jangan sampai ada oknum-oknum pajak ini yang memang mencari-cari untuk Yes. menghabisi masyarakatnya Setuju. sendiri Setuju banget. gitu ya. Jadi menurut gua ini adalah pembahasan yang kita akan bawakan nanti ke government yang baru. Dan kalau kalian ada poin-poin yang belum gua cover sekarang, silakan langsung komen di bawah. Kita selalu berharap negara kita sendiri Bisa maju. bisa maju, dan negara kita memang benar-benar nanti bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas itu ya. Dari runtutan ini, apa yang kalian ingin tambahin silakan langsung komen di bawah. Yes. Dan mudah-mudahan akan didengar nanti. Kita akan meetingkan ini bersama pemerintahan yang baru. So, sampai ketemu guys, dan salam time trading. Salam Tantra.